فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul syekh. Oh, ini masuk hadis baru. Ayo. Qala al-imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, al-hadisul hadiya asyar ba'da salasimi'ah 311. An Sahli bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma Abu Abdillah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'at humra'ah, bahwasanya Rasulullah SAW pernah didatangi seorang wanita. Faqalat, wanita ini, seraya wanita ini mengatakan, inni wahabtu nafsi lak, sesungguhnya saya telah menghibahkan diri saya untuk Anda. Ini khusus untuk Nabi, tak boleh yang selain Nabi mengambil ini, yaitu apa? Tanpa mahar. Faqamat tawilan, kemudian wanita ini berdiri lama sekali. Disebutkan dalam riwayat yang lain apa? Fanadhara ilaihan Nabi SAW fa rafa'a ra'sahu wa sawwabah. Rasulullah SAW melihat ke wanita itu. Ini menunjukkan apa? Disunahkannya khitbah. Jangan istilahnya apa di sana itu beli kucing dalam karung. Kita tak tahu, asal beli aja. Ya tidak. Kita melihat sebagaimana wanita juga perlu melihat siapa yang melamar, siapa yang merisik, perlu dilihat apakah memang akan mendatangkan kecintaan atau tidak. Jadi memang apa? Qiyas pun menutup demikian. Kalau hadisnya ma'ruf, hadis Jabir, disuruh untuk melihat. Kalau dari sisi qiyas, yaitu apa? Sebagaimana kita ingin memiliki sesuatu, kita perlu melihat, yaitu dengan cara jual beli dan sebagainya. Nah, demikian pula dalam masalah ini. Nah, Rasulullah SAW an bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung ketertipuan, asal mengambil, asal membeli, asal melamar, asal menerima lamaran tanpa melihat. Dulu ada kerabat anak, tapi dia sudah wafat rahimahullah. Dia ya, orang awam sih ya, sudah punya apa istilahnya, teman untuk surat menyurat, apa istilahnya, girlfriend atau apa pacaran, kekasih. Cantik dia, adik kelas anak si perempuannya ini, yang kerabat anak, kakak kelas anak. Sudah bagus, cuma dia ngaji ke kiai yang tak betul, kiai sufi. Kiainya mengatakan, sering ngajari kesaktian, terus mengatakan itu tak layak untukmu. Padahal sudah saling cinta, sudah begitulah istilahnya, sudah apa namanya, sudah saling sesuai. Terus si saudara kerabat anak mengatakan, terus saya kawin dengan siapa nanti? Dengan anakku aja. Wow, anak kiai kan nilainya sangat tinggi. Tapi dengan syarat kamu tak boleh lihat dia. Ini aneh, banyak kerabat yang menolak, yang mengatakan ini tak betul. Gimana tak boleh tengok dulu lah. Tapi dia sudah percaya ke kiainya, ya sudah. Setelah kawin baru dilihat. Nah, semua keluarga kecewa, wah lebih cantik yang kemarin. Tapi anak kiai ya, siapa yang berani melawan kiai kan di Indonesia? Melawan ustadz bahaya itu. Nabi aja boleh dilawan, gimana ustadz dilawan? Baik, Nabi suruh ke kanan, ustadz nyuruh ke kiri, nggak boleh kita menentang ustadz. Jelas orang takut. Ya, hasilnya memang mengecewakan. Baik, maka intinya adalah apa? Di sini dalam kelengkapan hadis Sahal bin Sa'ad, Rasulullah aja walaupun beliau diberi Allah ilmu gaib untuk beberapa perkara, tetap Rasulullah mensyariatkan melihat ke wanita yang hendak dinikahi apabila ingin menikah dan sebagainya. Tayyib, faqala rajul, kemudian apa? Fataqta'a ra'sah, dalam hadis itu Rasulullah menundukkan kepala. Rasulullah tak suka dengan kata-kata yang keras. Rasulullah tidak terang-terangan mengatakan saya tidak berselera dengan engkau. Jelas wanitanya akan sakit hati itu. Hati wanita bagaikan kaca kan. Kita salah bicara sedikit boleh pecah tuh. Nah, harus cari apa itu gam Cina yang kuat, nanti susah. Nah, Rasulullah diam saja. Maka ada seorang lelaki yang mengatakan, ya Rasulullah, zawijniha illam yakun laka biha hajah. Wahai Rasulullah, kawinkanlah saya dengan dia apabila Anda tidak ada keperluan dengan wanita itu, yaitu Anda tidak berhasrat. Faqal, maka Rasulullah bertanya, hal indaka min syai'in tusdiquha? Apakah engkau memiliki sesuatu untuk engkau
jadikan sebagai mahar untuk dia, jadi sodaq. Ini menunjukkan walaupun wanita ini keluar rumahnya misalkan atau berangkat dengan niat hibah, maka untuk yang selain Rasulullah tetap wajib adanya mahar. Baik, jangan dengan alasan Rasulullah tak mau, sementara sahabat adalah ulama warasatul anbiya, ulama boleh mengambil tanpa wanitanya diberi mahar. Ini tak boleh. Di Indonesia ada wanita yang menghibahkan dirinya pada ustadz, bukan ulama, bahkan ustadz, saking terpesonanya dengan ustadz itu. Ustadznya kalau ngajar tak pakai peci, jadi memang apa itu, nampak rambutnya cantik, handsome sangat. Banyak wanita yang tergoda lalu hibah. Ini nggak boleh macam itu. Ini khusus untuk Rasulullah. Sahabat aja yang lebih tinggi dari ustadz, kalau ustadznya tahu diri kan, sahabat aja tetap wajib membayar mahar. Faqal ma indi illa izari hadza. Maka sahabat ini mengatakan, saya tidak memiliki kecuali kain pelikat saya ini. Masya Allah, Bapak, sederhananya kehidupan sahabat. Kita pun kain pelikat belambak di dalam itu. Kalau sekitar kain pelikat senang aja. Ini hanya satu yang dia miliki dan nggak ada harta yang lain, tak ada. Faqala Rasulullah SAW, in a'taitaha izarak jalasta wala izaralak. Apabila engkau memberikan kepadanya kain pelikatmu itu, berarti engkau duduk tak memiliki kain pelikat. Kasihan, sangat miskin sahabat ini. Faltamis syai'an. Kalau dalam riwayat yang lain ada kelengkapannya, dalam riwayat Bukhari Muslim itu, yaitu apa? In labistahu laisa laha minhu syai'. Kalau engkau gantian memakai kain sarung, mungkin apa, perlu ke masjid karena sarung cuma satu-satunya kain pelikat, berarti wanita ini tak punya apa-apa dari barang yang engkau berikan tadi. Faltamis syai'an, maka carilah sesuatu. Qala ma ajid, dalam riwayat yang lain dia keluar, kembali ke rumah dia. Jadi kata para ulama ini menunjukkan ada rumah, tapi tak mungkinlah rumah jadi mahar nanti suaminya betul-betul tak punya apa-apa. Tetap rumah itu adalah apa, diusahakan ya suami punya rumah memang mestinya untuk jadi apa, jadi pahlawan keluarga. Baik, mestinya. Baik, ternyata setelah itu dia balik lagi. Setelah cari di rumah tidak ada apa-apa. Qal ma ajid, saya tidak mendapatkan apa-apa. Qal iltamis walau khataman min hadid. Rasulullah mengatakan carilah walaupun satu cincin dari besi. Walau di sini kata para pensyarah ini adalah litaklil, yaitu sekecil apapun tetap cari yang namanya mahar. Kalau kita sekarang senang kan, yang murah-murah di DEW pun banyak kalau atau apa, sekarang kita dimudahkan. Dulu segalanya serba susah. Faltamasa falam yajid syai'an, maka dia balik lagi dalam riwayat yang lain. Ada kok besi-besi apalah yang bentuknya cincin. Ternyata tak dapat juga. Faqala Rasulullah SAW, hal ma'aka syai'un minal Qur'an. Apakah engkau memiliki sesuatu dari Quran, yaitu hafalan, sebagaimana dalam riwayat yang lain, bukan maksudnya mushaf tetapi hafalan. Qala na'am, dia mengatakan ya. Kemudian apa, menyebutkan dalam riwayat yang lain, ma'i suratu kada qara'tuha an dhahril qalb. Saya mampu membacanya dengan hafalan, yaitu apa, melalui jantung saya tanpa saya membaca buku, membaca mushaf. Faqala Rasulullah SAW, zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Rasulullah mengatakan, aku nikahkan engkau dengan wanita tadi dengan Quran yang engkau miliki. Minnya di sini tabiin dari ma al-mausulah. Maksudnya bagaimana? Ini ulama khilaf. Tapi kalau dalam riwayat yang lain akan dijelaskan, yaitu maksudnya bukan engkau karena engkau hafal, engkau saya nikahkan, tapi engkau mengajarkan kepada dia Al-Quran itu. Baik. Al-makna al-ijmali, khussan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ahkamin laisat li ghairih. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi kekhususan dengan hukum-hukum yang tidak dimiliki orang lain. Tapi bukan banyak, tapi beberapa. Minha diantaranya tazawwujuhu man tahabu nafsahalah, yaitu Nabi boleh menikahi wanita yang menghibahkan dirinya untuk beliau bi ghairi shadaq, tanpa adanya mahar. Kama fi ayatil ahzab, sebagaimana di dalam ayat al-ahzab. Wa imra'atan mu'minatan iwahabat nafsaha, yaitu kami halalkan untukmu wanita mukminah apabila dia menghibahkan dirinya lin nabi, untuk nabi,
Tapi apa? Ini ada syarat ala syarat. Tadi ada syarat in wahabat, iwahabat. Ini syarat pertama. Di dalam syarat ada syarat. In aradan nabiyyu ayyastankihaha. Apabila Nabi memang ingin untuk menikahinya. Kemudian diberi kekhususan, khalisatan laka min dunil mu'minin. Ini khusus untukmu, bukan untuk kaum mukminin. Baik. Dan ini dibahas panjang lebar dalam tafsir dan dalam usul fikih, bahwasanya asal dari syariat itu untuk semua, kecuali ada qarinah atau dalil yang memalingkan dari zahirnya. Seperti ini, khalisatan lak, berarti ini khusus untuk Nabi, untuk dalil yang ini, bukan untuk kaum mukminin yang lain. Faja'at hadhil mar'ah, maka datanglah wanita ini, nama beliau Khawlah di dalam sebagian riwayat. Cuma Khawlah binti siapa? Ada yang mengatakan Khawlah binti Hakim, wallahu a'lam. Alal khilaf siapa nama bapaknya. Wahibatan nafsaha, dalam keadaan dia menghibahkan dirinya. La'allaha takunu ihda nisa'ih, semoga, yaitu dengan harapan dia menjadi salah satu dari istri Nabi. Jelas istri Nabi di dunia, jadi istri Nabi di akhirat kalau tidak diceraikan. Ini keutamaan besar sekali, jelas dijamin masuk surga kalau seperti itu. Fanadhara ilaiha, maka Nabi melihat ke wanita itu. Falam taqo fi nafsih, maka tidak ada kesesuaian di dalam jiwa Nabi. Dan ini tak ada paksaan. Sebagaimana laki-laki tak boleh dipaksa, wanita juga tak boleh dipaksa. Oh ya, karena ini kesesuaian hati. Dan ini kata para ulama, ini adalah kadar yang melampaui masalah agama. Kita tahu kalau agamanya baik, maka dianjurkan untuk dinikahkan, dinikahi dan sebagainya. Tetapi masih ada tambahan yang lain, yaitu kesesuaian hati. Jelas semua sahabat orang baik, sahabiat orang baik, tapi masing-masing dari mereka mungkin sesuai dengan yang ini, tidak sesuai dengan yang itu. Ini hak dari mereka masing-masing. Demikian pula bahkan kalau agama saja tidak cukup, apalagi sekedar masalah harta, maka tak boleh dipaksakan. Oh, dia adalah anak sayyid atau dia adalah anak datuk, maka jangan ditolak itu. Tak boleh demikian. Ini terserah mempelai berdua, apakah saling ridho, saling sesuai atau tidak. Walakinnahu lam yuriddaha, ini sama aja sebenarnya, yaitu Rasulullah tidak menginginkan wanita itu. Salah. Taib falam taqo fi nafsih, wanita ini tidak sesuai dengan apa yang di dalam jiwa Nabi. Walakinahu lam yaruddaha, ya ana salah memahami tadi. Lam yaruddaha, tetapi Nabi tidak menolak, yaitu tidak terang-terangan mengatakan saya tidak ingin engkau. Kenapa? Li'alla yukhjilaha, agar Nabi tidak membuat wanita ini malu. Ya kalau ditolak terang-terangan jelas apa? Sangat bersedih hati. Laki-laki aja banyak yang tidak berani mengemukakan perasaan ke wanita karena takut ditolak. Padahal laki-laki kan pemberani mestinya. Tapi untuk masalah cinta biasanya katanya memang apa? Pemberani paling nomor satu, boleh jadi penakut nomor satu juga. Karena ini marwah, kalau ditolak ini akan menyakitkan. Apalagi wanita yang Rasulullah mengatakan mereka adalah qawarir, yaitu hatinya bagaikan kaca. Ada penolakan sedikit saja mungkin langsung patah hati. Maka Nabi walaupun tidak menghendaki dia tidak sampai mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, Nabi diam saja. Fa'arada anha, maka Nabi berpaling dari wanita itu. Kalau dalam hadis muttafaqun alaih, Nabi ta'ta'a ra'sah, menundukkan kepala, bukan betul-betul berpaling. Fajalasat, maka wanita ini pun duduk. Faqala rajul, kalau dalam riwayat Bukhari Muslim, seorang lelaki berdiri di majelis itu untuk menarik perhatian Nabi. Ya Rasulullah, zawijniha, ya wahai Rasulullah, nikahkanlah saya dengan dia. Illam yakun laka biha hajah, apabila Anda tidak memiliki hajat untuk wanita itu. Kelanjutannya di masa hadapan insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.